salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah di bidang pelayanan dasar yang mencakup 6 bidang pelayanan dasar. Pelaksanaan ke-6 bidang pelayanan dasar tersebut wajib dilandasi standar pelayanan minimal atau SPM. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan SPM merupakan pedoman operasional penerapan SPM pada ke-6 bidang pelayanan dasar tersebut sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 100 Tahun 2018. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengatur ketentuan penerapan SPM dalam pelayanan dasar yang terbagi dalam 7 bab, 31 pasal, dan dilengkapi 4 lampiran sebagai pedoman pelaksanaan 4 tahapan penerapan SPM oleh pemerintah daerah. Pada lampiran B, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 disajikan format tahapan penerapan SPM untuk ke-6 bidang pelayanan dasar. Format tahapan penerapan SPM setiap bidang mencakup 5 kelompok form, yaitu Form A, pengumpulan data, Form B, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Form C, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, Form D, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, Form E, capaian target SPM. Pada lampiran B, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 terdapat 174 form isian tahapan penerapan SPM untuk keseluruhan bidang pelayanan dasar. Form A, pengumpulan data dengan distribusi untuk masing-masing jenis pelayanan dasar oleh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota sebagai berikut. Contoh, Form 3A1, kondisi sistem penyediaan air minum regional provinsi dengan struktur pengisian data sebagai berikut. Kolom 1, diisi nomor urut. Kolom 2, diisi nama spam regional atau lintas kabupaten atau kota atau spam kewenangan provinsi apabila tidak dapat dikosongkan. Kolom 3, diisi lokasi spam regional terbangun. Kolom 4, diisi nama sumber spam regional. Kolom 5, diisi lokasi unit air baku. Kolom 6, diisi kapasitas intake unit air baku dalam satuan liter per detik. Kolom 7, diisi kapasitas unit produksi dalam satuan liter per detik. Kolom 8, diisi idle capacity unit produksi dalam satuan liter per detik. Kolom 9, diisi unit pelayanan yang mengelola PDAM atau UPTD atau badan usaha atau kelompok pengelola spam. Form B, penghitungan kebutuhan dengan distribusi untuk masing-masing jenis pelayanan dasar oleh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota sebagai berikut. Contoh, Form 1B1, penghitungan kebutuhan mutu minimal layanan pendidikan dengan struktur pengisian data sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. Kolom 2 diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Kolom 3 diisi dengan outcome program pemenuhan SPM. Kolom 4 diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Kolom 5 diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Kolom 6 diisi dengan keluaran atau output dari kegiatan pemenuhan. Kolom 7 diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran. Kolom 8 diisi dengan jumlah kebutuhan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM. Kolom 9 diisi dengan jumlah ketersediaan per masing-masing untuk pemenuhan SPM. Kolom 10 diisi dengan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan, yaitu nilai kolom 8 dikurangi dengan kolom 9. Kolom 11 diisi dengan harga satuan per masing-masing bentuk pemenuhan. Kolom 12 diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan yang diperoleh dari perkalian kolom 10 dengan kolom 11. Form C, penyusunan rencana dengan distribusi untuk masing-masing jenis pelayanan dasar oleh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota sebagai berikut. Contoh, Form 2C1, penyusunan rencana pemenuhan untuk pelayanan dasar kesehatan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dengan struktur dan contoh pengisian sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan nomor urut program. Kolom 2 dan 3 diisi kode dan nama urusan atau bidang urusan atau program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 4 diisi dengan indikator kinerja program atau outcome. Kolom 5 diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan atau data dasar tahun perencanaan dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk setiap indikator kinerja program. Kolom 6 sampai dengan 10 diisi dengan target kinerja pada kolom bersimbol huruf K dan indikasi anggaran pada kolom bersimbol rupiah yang masing-masing diisikan untuk setiap indikator kinerja program pada rencana program jangka menengah daerah provinsi pada tahun yang berkenan sebagaimana tercantum dalam rencana program jangka menengah daerah. Kolom 11 diisi dengan kondisi kinerja program kegiatan dan anggaran indikatif untuk setiap indikator kinerja pada akhir periode rencana program jangka menengah daerah provinsi. Kolom 12 diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program. Kolom 13 diisi dengan lokasi kabupaten atau kota terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau potensi bencana dan KLB. Pengisian form 2C3 pada prinsipnya sama dengan 2C1, hanya disesuaikan lingkup pelayanan dasar untuk pemerintah, kabupaten, atau kota. Sedangkan untuk form 2C2 dan 2C4 merupakan penjabaran form 2C1 dan 2C3 di tingkat rencana pembangunan jangka menengah daerah pada rencana strategis perangkat daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Form D, pelaksanaan pemenuhan dengan distribusi untuk masing-masing jenis pelayanan dasar oleh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota sebagai berikut. Contoh form 4D2, rincian capaian pelaksanaan SPM masyarakat yang terkena bencana kabupaten atau kota tahun N, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dengan struktur dan contoh pengisian data sebagai berikut. Kolom 1 diisi nomor urut, kolom 2 diisi jenis bencana yang terjadi dapat berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor. Kolom 3 diisi tahun terjadinya bencana, kolom 4 diisi nama kecamatan, kolom 5 diisi nama kelurahan atau desa, kolom 6 diisi total rumah rusak, kolom 7 diisi jumlah rumah yang rusak ringan, kolom 8 diisi jumlah rumah yang rusak sedang, kolom 9 diisi jumlah rumah yang rusak berat, kolom 10 diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi, kolom 11 diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali, kolom 12 diisi target rumah yang terlayani dengan relokasi, kolom 13 diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi uang sewa, kolom 14 diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi, kolom 15 diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali, kolom 16 diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan relokasi, kolom 17 diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa, kolom 18 diisi jumlah rumah yang belum terlayani. Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut. Persentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100. Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan persentase layanan. Form E, capaian target SPM. Dengan distribusi untuk masing-masing jenis pelayanan dasar oleh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota sebagai berikut. Contoh, form 6E1, capaian target SPM sosial dengan struktur dan contoh pengisian sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan nomor urut, kolom 2 diisi dengan jenis pelayanan dasar sosial sesuai peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang SPM. Kolom 3 diisi dengan jumlah klien luar panti, kolom 4 diisi dengan jumlah populasi di daerah kabupaten atau kota yang membutuhkan rehab sos luar panti dari penerapan SPM. Kolom 5 diisi capaian penerima layanan dasar sosial luar panti dalam persen, yaitu kolom 3 dibagi kolom 4 dikali 100%. Kolom 6 diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal sosial yang berbasis penerima dan standar teknis. Kolom 7 diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan. Kolom 8 diisi capaian penyediaan layanan dasar sosial dalam persen, yaitu realisasi dibagi dengan target dikalikan 100%. Kolom 9
Diisi rata-rata capaian pelayanan dasar sosial, yaitu capaian penerima layanan ditambah capaian penyediaan layanan, dan hasilnya dibagi 2. Kolom 10 diisi kategori capaian pelayanan dasar sesuai dengan nilai kolom 9, dengan kategori sangat tinggi jika bernilai 85 hingga 100, tinggi jika memiliki nilai 75 hingga 84, sedang jika nilainya 60 hingga 74, dan rendah jika nilainya di antara 0 hingga 59. Demikian cara pengisian form tahapan penerapan SPM pada 6 bidang pelayanan dasar wajib SPM agar perencanaan dan pelaksanaannya berlangsung efektif, efisien, terpadu, yang didukung ketersediaan anggarannya sehingga warga negara memperoleh pelayanan dasar sesuai ketentuan SPM. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.